Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Apriliansyah dengan NIM 122700120. Pada hari ini, yaitu pada tanggal 14 Juni 2025, tepatnya pada pukul 23.30, saya akan memaparkan terkait praktik sholat. Sebelum ke pemaparan dan ke praktik dari sholat, sebelumnya akan saya paparkan terlebih dahulu mengenai teori dari praktik sholat ini, yang mana meliputi bagaimana tata cara dari sholat, kemudian bagaimana rukun sholat, dan apa saja wajib dan sunnah dari sholat. Yang pertama adalah tata cara sholat. Tata cara sholat yang pertama yaitu tentunya adalah niat. Berniat, yang mana niat ini adalah kaitannya dengan hati, seperti itu. Jadi untuk melafazkan niat itu adalah hal yang sunnah. Jadi niat ini dilakukan berbarengan ketika takbiratul ihram, tepatnya itu di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram tadi, yang mana takbiratul ihram ini niat ini dibarengi dengan takbiratul ihram seperti itu, di mana kita mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan pundak. Kemudian setelah itu kita bersedekap, di mana tangan kanan itu ada di atas tangan kiri dan diletakkan di dada, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Kemudian sebelum membaca Al-Fatihah, disunahkan terlebih dahulu untuk membaca ta'awuz dan basmalah. Kemudian setelah ta'awuz, basmalah, terus kemudian Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Setelah itu ruku, tentunya ruku dengan tumaninah. Kemudian itidal dengan membaca Sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu min samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian dilanjut dengan sujud pertama, lalu bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud, duduk iftirash. Kemudian sujud yang kedua, lalu selanjutnya adalah rakaat yang kedua dan ketiga ataupun keempat gitu ya. Itu gerakan dan bacanya sama seperti yang tadi. Namun untuk sholat yang terdiri dari 3 dan 4 rakaat itu ada tambahan, di mana terdapat tasyahud awal di rakaat kedua. Kemudian membaca doa tasyahud awal, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat, tasyahud akhir pada rakaat terakhir, lalu salam dan zikir setelah sholat. Kemudian adapun rukun sholat yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah rukun qauliyah atau rukun yang diucapkan seperti itu. Yang pertama itu ada takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, ada tasyahud akhir dan juga salam. Lalu ada rukun fi'liyah, yaitu rukun yang berupa perbuatan, yang mana yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu, kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan selanjutnya adalah wajib sholat. Wajib sholat itu yang pertama ada tasyahud awal, takbiratul ihram, ucapan subhana rabbiyal azim saat ruku, kemudian ucapan subhana rabbiyal a'la saat sujud, kemudian ucapan rabbi firli saat duduk di antara dua sujud, kemudian ucapan Sami Allah liman hamidah saat itidal, ucapan rabbana lakal hamdu saat itidal, dan wajib sholat ini tuh dapat diganti dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah sholat yaitu selain dari wajib sholat tadi gitu ya, di antaranya adalah membaca surat lain setelah Al-Fatihah. Kemudian untuk selanjutnya kita akan langsung praktikan bagaimana praktik sholat ini. Baik, kita akan langsung ke praktik dari tata cara sholat ini seperti apa. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa tata cara yang pertama yaitu kita berniat, yang mana niat ini dibarengi dengan takbiratul ihram, dan tepatnya niat ini adalah di dalam hati seperti itu. Jadi ketika kita mulai sholat, ketika mulai takbiratul ihram itu dibarengi gitu dengan niat di dalam hati. Contohnya di sini saya akan melaksanakan sholat subuh misalnya. Kita berniat dalam hati sambil takbiratul ihram, yang mana niatnya adalah usolli fardu subhi rakaataini mustaqbilal qiblat hadzalillahi ta'ala.
Kemudian niat tersebut itu di dalam hati, kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua telapak tangan. Pastikan kedua telapak tangan ini menghadap kiblat. Kemudian posisinya itu tuh sejajar dengan bahu, Setelah takbiratul ihram kemudian bersedekap. Di mana bersedekap ini tata caranya yaitu tangan kanan ada di atas tangan kiri. Kemudian letak tangan ini diletakkan di dada seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oke, kita mulai saja. Allahu Akbar. Nah, setelah itu kemudian kita membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wazahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ni'mal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ni'mal muslimin. Kemudian selanjutnya sebelum membaca Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Kemudian setelah itu adalah kita ruku dengan tumaninah. Jadi misalkan saya sudah membaca surat pendek yang kita hafal tentunya ya. Kemudian kita ruku, Allahu Akbar, ruku secara tumaninah sambil membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian i'tidal sambil membaca Sami Allah liman hamidah. Kemudian bagi makmum itu disunahkan untuk membaca Rabbana wakal hamdu min samawati min al-ardi min masyita min syai'in ba'du. Kemudian dilanjut dengan i'tidal ini disunahkan untuk sedikit dilamakan seperti itu, sedikit dilamakan. Kemudian kita lanjutkan ke sujud yang pertama. Kita lanjut ke sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk di antara dua sujud, yaitu duduknya adalah kita duduk iftirash seperti itu. Nah, tadi juga ada yang perlu dicatat, yaitu ketika kita melaksanakan sujud, seringkali mungkin ada beberapa orang yang terdapat kesalahan, yaitu ketika sujud tangannya itu adalah seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi untuk siku ini tuh harus diangkat seperti itu. Jadi tidak boleh menapak ke tanah seperti itu ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, lalu dilanjutkan dengan sujud yang kedua dengan membaca doa yang sama. Kemudian setelah dari sujud yang kedua ini kita tidak langsung berdiri tapi duduk iftirash terlebih dahulu. Kemudian kita berdiri gitu ya sambil bertakbir Allahu Akbar seperti itu. Nah, untuk rokaat selanjutnya itu sama, akan tetapi untuk sholat yang memiliki rokaat 2, 3, dan 4 rokaat itu ada tambahan, yaitu ketika pada rokaat kedua itu adalah tasyahud awal gitu. Yang mana tasyahud awal ini bacaannya seperti tasyahud akhir, hanya saja sampai kepada sholawat seperti itu. Jadi kita langsung contohkan saja. Yang mana tasyahud awal ini itu dilaksanakan setelah sujud yang kedua. Jadi setelah sujud yang kedua kita tidak langsung berdiri, namun kita duduk iftirash terlebih dahulu seperti itu. Di tasyahud awal kita duduk iftirash. Kemudian di sini kita membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi untuk tasyahud awal ini kita tidak disunahkan gitu ya, untuk tidak dianjurkan untuk membaca bacaan lain gitu ya sampai sholawat tadi seperti itu. Jadi setelah sholawat kemudian kita bangkit dari duduk, kembali berdiri seperti untuk melanjutkan rokaat-rokaat selanjutnya.
Dan sampai di rokaat yang terakhir misalkan ya, baik itu rokaat ketiga maupun rokaat keempat atau rokaat kedua pada sholat 2 rokaat seperti itu. Nanti duduknya yaitu duduk pada tasyahud akhir seperti ini, seperti itu. Jadi ada perbedaan antara duduk iftirash dan duduk tasyahud akhir seperti itu. Dan bacaannya juga di tasyahud akhir ini itu ada tambahan seperti itu. Jadi langsung kita contohkan saja. At-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Adapun yang setelah sholawat tadi itu adalah doa setelah ini ya, doa sebelum salam seperti itu. Jadi memang ada perbedaan dari beberapa mazhab seperti itu. Kemudian setelah itu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan pastikan ketika salam itu bagian telinga kita atau bagian wajah sebelah kiri atau sebelah kanan itu terlihat oleh yang belakang seperti itu. Jadi demikian untuk praktik sholat kali ini. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dari perkataan ataupun ada beberapa yang kurang dari yang saya perhatikan tadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.